Allah, seperti janji saya akan tunjukkan bahwa kata tauhid itu diajarkan oleh lisan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW, bukan Cahyono, bukan Bambang, bukan Sukenawati yang hadir ratusan tahun kemudian. Ini dia datanya. Sumber primer kita adalah hadis ya. Teman-teman kalau boleh dilihat hadis riwayat Sahih Bukhari, Sahih ya. 6824 telah menceritakan kepadaku dari Abdullah sampai kepada Ibnu Abbas berkata, dikala Nabi SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman, Nabi berpesan, wahai Muaz, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini dia yang disebut dengan apa? Ajaran yang bersumber dari ring 1. Bahasa Arabnya apa? Ini bahasa Arabnya. Nah, bahwa di sini Muaz jabal ila nahwi ahlil yaumani qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuwahidallah ayyuwahidullah. Nah ini bahasa Arabnya ya. Jadi ini bukan terjemahan yang tidak ada kaitannya nih, ada nih. Nah, ayyuwahidallah adalah perintah Nabi. Bukan perintah Bambang, Cahyono, Ustadz, Kiai manapun, bukan. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan. Artinya di sini saya sudah menjabarkan ajaran tauhid itu bukanlah Tuhan yang terkonsep, tapi cara menuhankan Tuhan yang terkonsep. Kemudian dalilnya jelas eksplisit dalam Al-Quran ada. Realitas konkret dalilnya ada, bukan Tuhannya harus realitas konkret, nggak ada gitu. Nggak ada istilahnya agama Semitik itu memaknai Tuhan itu kalau disebut ada harus real, berwujud, itu Tuhan pagan. Nah, tadi ada hal yang menggelitik saya, pernyataan dari pendeta kita Keiza. Menurut orang Ibrani, menurut tradisi Yahudi. Nah ini saya bingung nih. Tolong saudariku, Anda sebagai Kristen ketika membawa perspektif orang Yahudi atau orang Ibrani, bawakan dalilnya. Kalau tidak, jangan bawa-bawa klaim dari mereka. Karena saya sedang berdiskusi dengan orang Kristen, bukan dengan orang Yahudi. Kalau Anda mau mengatakan bahwa paradigma yang Anda bawa sebagai Kristen itu sesuai dengan orang Ibrani, dengan Musa, bawakan dalilnya. Saya katakan paradigma saya tentang menuhankan Tuhan itu sesuai dengan Nabi saya ajarkan. Mana dalilnya? Saya bawakan dalilnya. Tapi ketika Anda mengklaim bahwa Yahudi, Ibrani, konsep ketuhanannya, paradigmanya sama dengan kalian, bawakan datanya saudariku. Nah, sorry, bunyi pula kerongkongan aku. Maaf, jakunnya ketelan. Jadi teman-teman ketika berbicara, teman Kristen ketika berbicara mewakili orang Yahudi, saya tidak bisa percaya. Saya sedang berdiskusi dengan Kristen, ya. Nah, kemudian bahwa segala sesuatu yang ada itu harus nampak. Siapa yang ngajarin, sayang? Jangankan bicara tentang entitas yang dikatakan Tuhan, ciptaan Tuhan saja tidak bisa dipastikan ada itu harus berwujud. Loh, apa contohnya? Anda punya perasaan tidak? Punya. Mana realitas konkretnya perasaan? Tidak bisa Anda tunjukkan. Punya akal tidak? Punya. Mana realitas konkretnya? Jadi tidak semua yang ada itu harus berwujud. Janganlah seperti itu. Hanya orang pagan yang memaksakan Tuhan itu harus berwujud. Ya. Nah, kemudian Mbak Keza juga mengatakan, kami pakai paradigma Ibrani. Loh. Tunjukkan kepada saya di mana orang-orang Ibrani atau Bani Israel mengatakan bahwa Tuhan itu terkonsep dengan doktrin bukan keberapaan Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan, dan konsepnya adalah Trinitas. Tunjukkan saya datanya, sayang. Ya, tolong tunjukkan kepada saya data. Saya tidak butuh asumsi teologi, paradigma teologi dari iman Kristiani karena saya sudah belajar. Jangan-jangan saya lebih tahu tentang doktrin Tritunggal, doktrin Unitarian, doktrin Oneness, Saksi Yehova, Sabelian. Saya bisa tunjukkan itu, jelaskan. Ujar. Saya minta saudariku Kezia. Minta maaf, waktunya telah habis. Sesuai dengan iman Anda. Makasih. Oke, terima kasih Uni untuk tanggapannya. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Kezia untuk menanggapi
narasi atau tanggapan dari Uni Rifa. Waktu dan tempat silahkan. Oke, thank you Uni Rifa. Sebelumnya saya FBI ya, for your information, saya bukan Trinitas, saya only Jesus. Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya mungkin Uni tidak menyimak ya. Di sana kami percaya saya tadi sudah katakan itu singular. Tidak ada jamak pribadi, itu satu. Jadi saya bukan Trinitas. Kedua, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa bagi orang Ibrani, ya Tuhan yang datang ke Musa itu di Ulangan 6 ayat 4, di sana di sana kata kerja ya. Tuhan itu menyatakan diri, ada bentuk ya, ada penampilan rupa seperti manusia. Dan di sini saya luruskan, Yesus bukan manusia. Tidak ada ayat yang mengatakan dia menjadi manusia. Itu salah terjemahan dari orang-orang Trisana. Yang benar logos sars egeneto itu menjadi daging. Manusia itu pengelompokan makhluk hidup ya. Di sana sars. Jadi dia hanya datang dalam appearance, penampilan manusia. Terus di sini buktinya. Ini saya balikkan dulu kameranya ya. Sebentar, ini saya kasih data. Kita buka di Kejadian 1 ayat 26 ya, di situ penciptaan Adam manusia ya. Let us make God and say according to our likeness in our image of the sea over. Di sini kalau bisa kita lihat ada Selem Demut. Nah, Selem ini belum kebuka. Belum kebuka kameranya, belum kebuka. Aduh. Oke. Aduh dulu. Iya, ini Kejadian 1 ayat 26 ya. Nih. Di sini ada Selem Demut. Nah, Selem Demut ini bicara tentang gambar rupa. Nah, di sini bicara tentang perasaan, pikiran, emosional ya. Makanya manusia itu punya emosional, perasaan. Jadi Adam, itu bahasa Ibraninya tuh ya, Adam manusia itu diciptakan sesuai dengan representasi Tuhan. Di sini juga bicara tentang physically, bentuk, form. Selem Demut itu bicara tentang body, ya ada kepala, tangan, kaki. Nah Adam diciptakan nih, ada kepala, ada tangan, kaki. Kalau Adam diciptakan sesuai dengan representasi atau replika Tuhan, maka pada saat itu ketika Adam buka mata seperti apa yang Adam lihat, bentuk atau form atau shape dari Yehovah itu tadi. Kayak anak ayamnya buka mata, plek, siapa yang dilihat? Di sini Adam diciptakan sesuai dengan gambar rupa Tuhan. Nah ini masih awal, masih di kejadian penciptaan, manusia itu melihat Tuhan, bahkan berbicara. Ini aja, singkat saja. Thank you. Masih ada 2 menit, Bu Pendeta. Mau dilanjut atau? Nggak usah, itu aja brother, itu simple. Oke, terima kasih Bu Pendeta untuk tanggapannya. Masih ada 2 menit. Buat teman-teman yang di bawah 286 orang, bantu tap-tap layarnya biar diskusi kita semakin kuat malam hari ini. Untuk diskusi malam hari ini ditayangkan juga di channel YouTube-nya Uni Rifa, Rifa MOW TV. Oke, Uni Rifa, silahkan untuk menanggapi Ibu Pendeta Kesia. 5 menit diberikan kesempatan kepada Uni Rifa. Dimulai dari sekarang, silahkan. Maaf, mute. Mohon maaf, Uni Rifa, mute. Saya minta maaf sebesar-besar karena saya sambil makan, bukan saya tidak menghormati. Tadi saya sudah katakan saya sholat ternyata banyak waktu, saya tidak mau terlalu lama Anda menunggu, maka saya diskusi sambil makan karena sebentar lagi saya mau makan obat, minum obat maksudnya. Oke. Nah, bukan berarti saya tidak tahu konsep ketuhanan yang diimani oleh saudaraku Kezia. Hanya saja teman-teman Kristen harus terbuka matanya, harus terima kenyataan bahwa kekristenan itu tidak lepas dari konsep Tuhan. Walaupun Kezia adalah seorang Jesus only atau only Jesus, tetap di sini saya minta paradigma yang diimani oleh Kezia apa korelasinya dengan orang-orang Yahudi. Kalau kita bicara bahwa Tuhan itu satu-satunya ilah, oke, sepakat. Tapi ketika Tuhan itu menjelma menjadi manusia, tolong jelaskan dalam perspektif Ibrani, dalam perspektif Yahudi Rabinik atau Yahudi Bidat sekalipun, bahwa konsep itu diterima. Ya, karena dari tadi Kezia sibuk menceritakan bahwa Anda ini imannya berdasarkan paradigma Ibrani. Di mana Musa ajarkan bahwa Tuhan itu manusia, di mana Abraham ajarkan Tuhan manusia, di mana nabi-nabi lain mengajarkan Tuhan itu manusia. Ya, itu. Aduh, jakun sekali telan lagi. Jadi
Teman-teman harus paham di sini. Kristen itu punya beberapa denom tentang Yesus. Kristen punya beberapa denom tentang teologi. Oneness atau Sabellian adalah salah satu aliran yang dibidatkan oleh jumhur Kristen, yaitu Trinitas yang dimenangkan konsilinya pada waktu yang memenangkan konsili waktu di tahun 325 yang menyatakan bahwa Bapa dengan Yesus itu sehakikat. Maka muncullah ajaran Sabellian ini. Dan tolong Kezia tunjukkan data-datanya, sebagaimana saya menunjukkan bahwa ajaran tauhid itu diajarkan oleh nabi saya. Tunjukkan kepada saya bahwa konsep Jesus only ini, bahwa dialah satu-satu Allah ini diajarkan oleh Yesus sendiri. Jangankan Yesus, sekelas Paulus saja yang membatalkan hukum Torah dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 mengatakan ada pemisahan antara Allah dengan Tuhan. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan sebagai perantara, yaitu adalah Yesus. Lalu tolong dijelaskan kepada saya korelasi antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus terkait tentang doktrin Jesus only ini yang diimani saudaraku. Nah, lebih lanjut lagi, kalau saya salah, tolong luruskan. Jesus only percaya bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Ketika Yesus menjelaskan kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah Bapa yang di surga. Jangan panggil Bapa di bumi ini, padahal dia masih di bumi. Karena hanya satu Bapamu, dia di surga. Bahkan sekelas Paulus 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan hanya ada satu Allah Bapa, hanya ada satu Tuhan. Bagaimana caranya Kezia bisa menjelaskan ayat-ayat ini dengan doktrin Jesus only? Atau ginilah dulu, kita bicara tentang konsep ketuhanan. Kezia belum menyentuh kerana konsep ketuhanan yang Kezia imani. Dari tadi Kezia menjelaskan keimanan orang Yahudi dan Ibrani. Saya tidak dapat datanya. Saya tidak bisa terima kalau orang Kristen menjelaskan iman Yahudi. Ya, saya minta jelaskan konsep ketuhanan yang Kezia imani sekarang. Apa yang disebut dengan Shema Israel Adonai Eloheinu Ehad? Apa yang dimaksud dengan itu? Dan siapakah satu-satunya Allah Bapa yang diajarkan oleh Yesus dan juga Paulus? Itu yang saya maksud. Biar kita tahu bahwa ajaran Kezia ini mengikuti Yesus dan juga Paulus, bukan mengikuti Cahyono, Sabellian. Siapa Sabellian? Pernah ketemu Yesus tidak Sabellian? Ya, jadi saya minta tolong sistematis ketika diskusi. Seperti saya menjabarkan definisi konsep tauhid seperti ini, bla 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 bla, dalilnya bla 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 bla. Maka tolong Kezia, Yesus only jelaskan kepada saya, Yesus only itu seperti apa sih konsep ketuhanannya? Dari mana sih pengajarannya? Siapa sih pertama kali yang ngajar? Kalau saya jelas Nabi Muhammad yang ngajarin, dalilnya mana? Ini Al-Quran, ini hadis, ada dalilnya. Begitu ya. Terima kasih Kezia. Tangkap poin saya, jawab poin saya. Semoga kita diskusinya tidak melebar. Makasih. Oke, masih ada waktu 40 detik Uni. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta untuk menanggapi pertanyaan dan juga pernyataan dari Uni Rifa tentang konsep ketuhanan. Silahkan Ibu Pendeta. Iya, thank you. Sudah 2 kali Uni Rifa mengalami bias kognitif dan mungkin tidak menyimak. Ya. Tadi Uni Rifa bertanya, di mana ada pengajaran Tuhan itu manusia? Tidak ada. Sebelumnya saya sudah katakan, kami adalah orang only Jesus yang tidak mempercayai Tuhan itu menjadi manusia. Tidak ada. Tapi Uni Rifa tidak menyimak pernyataan saya dari awal, ya. Tuhan itu hanya datang, itu di Filipi 2 ayat 7-8. Hanya datang di dalam appearance, skemati hos anthropos, skema, kerangka, bentuk form. Dia hanya datang dengan penampilan manusia. Apa dia makhluk? Bukan. Makhluk itu ciptaan. Makanya tadi saya ajak untuk membaca di Kejadian 1 ayat 26. Ini adalah basic sekali ya. Kita bicara tentang selem demu. Itu bicara tentang likeness, representasi, image. Jadi bukan Tuhan itu yang menyerupai manusia atau Tuhan menjadi manusia, tetapi manusia yang bahasa Ibraninya Adam itu adalah replika, representasi, meniru bentuknya Tuhan. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat ada museum Madame Tussauds ya. Kalau saya buka di sini nanti habis waktunya. Nanti buka saja di Madame Tussauds. Itu seperti patung, kerangka yang dibuat menyerupai seperti aslinya.
tapi kualitas bahan beda. Tapi memang ini mungkin cukup sulit ya, karena orang Kristen kami pun di dalam internet ini banyak juga yang sulit untuk menerima ini. Jadi Tuhan tidak menjadi manusia, dia hanya datang dalam rupa manusia. Dan ini yang menjadi perspektifnya ya, mislink di antara Kristen dengan Muslim. Bagi teman-teman Muslim, Yesus itu baru ada di perjanjian baru. Bentuknya yang seperti manusia itu baru ada di perjanjian baru. Salah. Di perjanjian lama tadi kan Adam diciptakan sesuai dengan gambar bentuk Tuhan. Bentuknya seperti manusia itu, dia ada di dalam dunia manusia, dia berkarya, bekerja, bicara dengan Musa. Itu sudah terjadi di perjanjian lama. Hanya bedanya itu dilahirkan. Itu bedanya, bukan menjadi manusia. Kenapa dia tidak bisa disebut manusia? Kita harus masuk terminologi manusia, itu Adam. Dam, tanah itu diciptakan dari tanah. Kalian percaya Adam itu diciptakan dari tanah 4 penjuru katanya, 4 penjuru bumi. Dalam perspektif Yahudi pun ada seperti itu. Nah, Yesus kan tidak dari tanah. Kedua, Yesus itu tidak dikandung dari pertemuan sel telur dengan sperma. Bagaimana dia disebut manusia? Nah, makanya ada istilah medis itu namanya surrogate mother. Itu istilahnya ibu pinjam atau ibu lahir. Yang dinamakan dengan ibu kandung itu haruslah yang mewarisi sel telur atau mewariskan genetik. Sementara Maria itu tidak ada mewariskan apapun. Makanya nggak bisa disebut ibu kandung. Yesus tidak bisa disebut manusia. Itu dua. Kemudian yang ketiga, terakhir. Dari mana ajaran only Jesus? Apa sih paham only Jesus ini ya? Kami hanya percaya bahwa semuanya dari perjanjian lama ya. Sang kausa prima alfa yang al awal dan al akhir, ehe asir ehe itu ya, yang sudah ada sejak dulu sekarang selamanya. All about Jesus, all about Yosua. Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Yesus. Nah, di sini kita menjadi miss-nya, belum habis ya, menjadi miss-nya. Bagi teman-teman Muslim, Allah itu nama, sementara bagi kami Allah itu bukan nama. Allah itu hanyalah general term, gelar umum seperti presiden. Yahova itu proper name, dijadikan nama. Anak itu sebutan, Bapa itu sebutan, Roh Kudus sebutan atau gelar. Yang nama pribadi, personal name itu Yesus. Allah itu bukan nama pribadi. Nah, di sini kita mislink. Kalau kami di awal tadi saya sudah katakan stressing point kami itu harus berangkat dari Yahova. Tuhan bukan Allah. Berangkat dari Tuhan, Adonai, Elohim, Adonai Echad. Berangkat dari Tuhan, dengarlah Israel, Yahweh itu adalah Tuhan kita. Yahweh itu Allah kita. Berangkat dari Tuhan Yahweh, bukan dari Allah. Allah bukan nama. Itu. Silakan. Masih ada waktu 42 detik lagi. Gak apa-apa, brother, sudah selesai. Oke, siap. Terima kasih Bu Pendeta. Kita sudah masuk ke sesi keempat ya. Tadi 3 sesi sudah berlalu, masing-masing sudah bernarasi. Kita masuk ke sesi keempat. Silakan Uni Rifa untuk bernarasi, membantah atau mengeluarkan pernyataan tentang apapun yang diuraikan oleh Ibu Pendeta Kezia. Silakan Uni Rifa, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, kotor Wawa. Makasih banyak Wawa. Jadi gini, Kezia mengatakan bahwa saya bias kognitif. Gini ya teman-teman, kalau teman-teman mengetahui Jesus only dalam pemahaman secara umum, teman-teman tentu tahu bahwa justru Jesus only itu adalah keyakinan yang percaya bahwa Tuhan Bapa yang tadinya roh itu menjadi manusia. Nah, wajar saya bawa definisinya secara umum. Ya silakan dibuka data. Jesus only itu pemahaman apa? Oneness itu pemahaman seperti apa? Tiba-tiba ketika ada pemahaman baru dari Kezia, baru saya tahu ternyata Kezia adalah Jesus only yang tidak percaya Tuhan itu jadi manusia. Ini kan berbeda ini dengan Jesus only mayoritas ini. Wajar nggak kalau kita nih gagal paham dengan pernyataan Kezia? Wajar. Ini dia nih orang sama seperti penjelasan saya Trinitas, tapi tahu-tahu Trinitas menjelaskannya oneness. Nah, jadi kita yang akan orang-orang yang belajar seperti kita yang sudah tahu bahwa Jesus only, oneness, sabelian, begini loh definisinya. Kaget dengan pernyataan baru dari Pak Ibu Pendeta Kezia. Saya bingung. Kezia ini menerima Yesus sebagai anak manusia atau bukan manusia nih? Itu yang saya ingin lagi nih. Dari yang saya dengarkan tadi, Anda menjelaskan bahwa kami tidak percaya bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Karena dalam kitab Kejadian manusia itu dibuat seperti Tuhan.
manusia itu serupa dengan Tuhan. Anda menggambarkan seperti gambar atau seperti ukiran, itu nanti kita bahas. Masalahnya adalah pemahaman Anda tentang Yesus ini, apakah dia bukan manusia? Lalu bagaimana Anda mau menjelaskan dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, Yesus ini datang sebagai apa? Kalau dia bukan manusia, lalu dia datang sebagai apa? Lalu bagaimana dengan ayat ini? Makanya saya minta pernyataan Yesus tentang dirinya. Dia berkata, anak manusia, anak manusia. Tiba-tiba Kezia mengatakan, kami tidak percaya bahwa Tuhan menjadi manusia. Loh, secara realitas dia anak manusia. Kalau Anda bicara tentang apakah dia tidak hasil dari sperma, Adam juga begitu. Adam juga bukan hasil sperma. Hawa juga seperti itu. Eve juga seperti itu ya. Jadi saya minta Kezia itu ketika berbicara tolong bawa data dari tadi. Bahwa Jesus only dari denominasi Kezia ini adalah Jesus only yang tidak percaya bahwa Tuhan yang tadinya roh berubah jadi manusia. Datanya mana? Yang ngajarin siapa? Atau ini made in Kezia? Atau ini ajaran baru dari Kezia? Denom dari Kezia? Tidak diajarkan oleh pendeta-pendeta sebelum Kezia. Akan kita tahu tuh. Nah, kata Allah, Anda mengatakan, bagi kami Allah itu adalah generic name seperti Bapa. Itu lagi-lagi saya tidak dapat datanya. Tunjukkan data siapapun skolar, baik Kristen, Islam, Yahudi, Kejawen, Parmalin, Hindu, Buddha, Ortodok, apa kek, penyembah pagan, penyembah hantu blau di seluruh dunia yang pernah mengeluarkan jurnal ilmiah dan mengatakan bahwasanya Allah itu adalah gelar. Saya minta. Karena kalau Kezia berbicara dari perspektif pribadi, kenapa saya harus dengarkan? Jesus only. Kalau kita only Jesus, bahwa hanya Yesuslah ilah satu-satunya dan tidak percaya bahwa Allah Bapa menjadi manusia, tolong jelaskan bagaimana pemahaman bahwa Allah itu adalah roh. Ditabrak oleh Kezia semua doktrin yang telah disempurnakan oleh bapak-bapak gereja sebelum Kezia lahir. Ditabrak semua, dihantam itu. Maka tolong tunjukkan kepada saya. Sekali lagi saya minta maaf, dengan segala hormat saya minta. Ajaran tentang Jesus only yang Kezia jelaskan kepada saya bahwa Kezia tidak percaya Tuhan itu menjadi manusia, tetapi dia adalah, kita adalah replika dari Tuhan. Itu yang ngajarin siapa? Athanasius, Uranus, Neptunus, Taktinus, ya apa kayak gitu. Itu kalau itu dari Kezia sendiri, mohon maaf. Silahkan. Uni tidak butuh pandangan pribadi dari Kezia karena Uni butuh ilmu. Uni kan seorang mahasiswi pembelajar. Nah, kecuali Kezia ini sudah diakreditasi, sudah terpercaya, sudah terukir, sudah terdata namanya sebagai seorang teolog. Gitu. Terima gaji. Oke, terima kasih Uni Rifa untuk narasinya. Silakan Ibu Pendeta Kezia untuk bernarasi, membantah atau mengeluarkan pernyataan tentang narasi dari Ibu Uni Rifa tadi. Silakan Ibu Pendeta. Iya, thank you. Ketiga kalinya mungkin Win tidak menyimak ya. Sebenarnya tadi saya sudah buka data. Interlinear itu data, mau data apa lagi? Ini yang paling dekat. Ini bahasa aslinya dan di situ ada artinya, definisinya. Pertama tadi Kejaran 1:26. Dari mana buktinya bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan? Tadi sudah saya bukakan. Itu selem demut, bet selmenu, kitmutenu. Ya masalahnya kalau tidak diterima ya bagaimana, gak mungkin kita paksa. Selem demut itu sudah saya tunjukkan. Itu likeness, representasi, image. Itu seperti kerangka, itu seperti patung. Apakah ada yang sama ajarannya dengan saya? Ya banyak, yang only Jesus. Tapi kalau misalnya teman-teman selama ini berhubungan dengan Trinitas, ya mereka nggak tahu. Mau teolog F2 Trinitas katanya mau sampai mana pun, ya mereka nggak tahu. Karena kita selalu debatin Trinitas. Kedua, mana sih buktinya bahwa Yesus itu bukan manusia? Memang bukan, nggak ada ayatnya Tuhan menjadi manusia. Jadi dia datang sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai Yahova. Hanya datang dalam rupa manusia, penampilan manusia. Kita buka di Yohanes 1 ayat 14, saya balikkan kameranya.
Ini bocor nih asbes kami kena kucing. Oke, Yohanes 1 ayat 14. Di situ kita melakukan yang namanya critical takes ya. Di dalam untuk orang-orang teolog muslim dengan Kristen sebenarnya ada metode hermeneutik ya kan. Salah satunya critic takes. Ada kesalahan terjemahan. Oke, di sini logosarx. Dia menjadi daging. Kok belum buka lugah. Ini data. Logosarx egeneto. Dia menjadi daging, bukan menjadi manusia. Apa sih bedanya? Manusia itu bicara tentang makhluk hidup, pengelompokan makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan itu pengelompokan makhluk hidup. Tubuh, soma, itu bicara tentang physically body. Ada kepala, tangan, kaki. Daging itu bicara tentang bahan tubuh, bahan kasar yang ada dalam tubuh ini. Dia menjadi daging, bukan menjadi manusia. Artinya apa? Di dalam perjanjian lama dia sudah ada dalam bentuk seperti kita ini, bukan manusia. Nah, kemudian yang di 2 Yohanes 1 ayat 7 itu ayat yang sering dilempar-lempar oleh teman Trinitas. Kita buka. Mana ini? 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebentar ya. 7. Ya. Oke. Antropos ya. Antropos itu bukan hanya bicara tentang manusia. Makanya kalau di bahasa Inggrisnya itu ada perbedaan antara man dengan man. Kalau man, mana sih ini? Sebentar, saya sambil menjelaskan ya. Kalau man, itu bicara tentang pria tunggal. Tetapi kalau man, itu bicara tentang laki-laki jamak. Makanya sebenarnya ya Yesus itu datang di dalam rupa pria, karena itu sesuai dengan nubuatan perjanjian lama, terlahir seorang putra. Terus di sini ada salah kan? Bukan menjadi manusia, Yesus Kristus coming in flesh, sarki. Yang nggak percaya dia datang dalam daging, yaitu antikris. Karena bagi orang-orang Kristen yang di luar dari paham kami, only Jesus, mereka ngotot menjadi manusia. Mereka menolak itu daging Tuhan, darah Tuhan, menolak, yaitu antikris. Nah, itu dia, Uni. Udah sampai di sini saja. Simple saja. Ya, masih ada waktu Ibu Pendeta 1 menit 10 detik.